Al-Amin, Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara sore hari ini dengan keadaannya sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang saya hormati, pada sore hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni pemaparan materi kisah awal bulan Muharram 1445 Hijriah oleh Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Mojokerto dan prosesi Ru'yatul Hilal. Dan acara yang terakhir yakni doa dan penutup. Baik, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali acara hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yakni oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Untuk beliau kami persilahkan. Sarang kan ngomong kader ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Badan Falakiyah Kabupaten Mojokerto, Yaitu Sul Ma'arif. Yang saya hormati Ketua atau Pimpinan Ponpes Al-Amin Kota Mojokerto yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah maunahnya kepada kita semuanya sehingga di sore hari ini kita dapat bersilaturahim tatap muka di Ponpes Al-Amin ini dalam rangka mengikuti Ru'yatul Hilal awal 1 Muharram ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita, kehadiran kita, kegiatan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kehadiran dari adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah di Boyo Kediri ya, yang sempat hadir di kota ini ya. Selanjutnya sholawat ma'asalam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan suri tauladan kepada kita semuanya sehingga kita bisa membedakan antara barang hak yang hak dan barang yang batil. Adik-adikku semua yang kami hormati, saya mengucapkan mengapresiasi kegiatan ini juga
itu banyak perbedaan. Nah ini pun punya prinsip sendiri-sendiri. Maka saya mengapresiasikan ini dalam rangka untuk menyatukan persepsi umat manusia dalam menentukan baik itu awal Ramadan, awal Dzulhijjah ataupun awal Muharram pada saat ini. Oleh karena itu atas nama pemerintah Kota Mojokerto saya mohon maaf. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih, yang kedua saya mohon maaf karena informasi kegiatan ini saya terima tadi siang dari Bapak Kiai, sehingga kami tidak bisa menyiapkan sesuatu. Biasanya ada sesuatunya karena tidak ada persiapan terlebih dahulu, sehingga ya sampai hadir ke sini dalam keadaan free, nopo hari. Tapi tidak apa-apa ya, semuanya itu demi apa? Kebersamaan kita, li'ilah kalimatillah, menjunjung tinggi agama kalimat Allah dengan mewujudkan kegiatan berupa Rukyatul Hilal ini. Ketiga kalinya saya pemerintah Kota Mojokerto, saya bangga di Kota Mojokerto ini, ya, karena satu-satunya tempat yang dipandang oleh Badan Falakiyah Kota Mojokerto tempat yang sangat representatif, yang baik dibanding dengan di daerah Jatirejo atau di mana gitu, kurang nggak tahu saya. Itu ternyata di sini sangat baik sekali, ya, ketinggiannya juga sangat melelahkan kalau naik. Aku tak hitung berapa terapannya, ya saya pegel juga ya, nggak apa-apa itu ya. Harus semangat untuk kebersamaan umat, saya laksanakan aja. Jadi saya mengapresiasi pondok pesantren yang telah menyiapkan tempat yang dipandang baik untuk menentukan kebijakan dalam setiap momen, baik Idul Fitri atau Muharram atau apa itu puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal baik mengelola pondok pesantren Al-Amin ini diridhoi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada adik-adikku semuanya untuk menimba ilmu, ya. Di sini dalam sini adalah menimba ilmu sekaligus mempraktekkan, mengimplementasikan ilmu falakiyahnya yang dipandu oleh Kiai Samsul. Mudah-mudahan adik-adik semuanya nanti bisa menjadi ilmu yang barokah dan nanti sebagai generasi penerus generasi tua ini, ya. Semangat untuk belajar dan selamat untuk melaksanakan ru'yah hilal 1 Muharram pada kesempatan hari ini. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ustaz Sirajul Munir selaku Wakil Kepala Pesantren Al-Amin Mojokerto. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran salatan wa tasliman amma ba'du hadratal muhtaramin para alim wabil khusus Yai Samsul sebagai ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur sekaligus sebagai pembimbing dari para santri-santri yang ada di pesantren Al-Amin, Bapak Bisri selaku Kemenag Kota yang kami hormati, para asatid yang hadir pada kali hari ini, kemudian tidak lupa teman-teman dari Pondok Lirboyo Al-Mahrusiyah yang hari ini berkenan hadir di acara ini. Tak lupa anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya sehingga kita bisa
berkumpul di ini majelis yang insya Allah rutin setiap bulan kita laksanakan, dan hari ini bertepatan dengan 1 Muharram berarti tahun baru Hijriah. Semoga apa yang kita laksanakan di hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Adik-adikku sekalian, ini adalah momen-momen penting bagi kita untuk melaksanakan praktek ru'yatul hilal. Apalagi para kiai kita yang notabene beliau adalah ketua Lajnah Falakiyah PWNU tidak diragukan lagi. Oleh karena itu mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya atas waktu dan kesempatan beliau untuk mencurahkan ilmunya di Pondok Pesantren Al-Aman. Kemudian kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua para hadirin karena tidak ada apa-apa nih. Ini malaikatan nih. Adanya di air. Insya Allah semoga walaupun seperti itu kita tetap dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena sudah matahari mulai tenggelam. Kita akan melaksanakan ru'yatul hilal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi hisab awal bulan Muharram 1445 Hijriah oleh Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Mojokerto dan prosesi ru'yatul hilal. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada petugas ru'yatul hilal. Untuk beliau-beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Bil intifaq wal intisar al mukarramun, para kiai, para asatid, wabil khusus panjenenganipun Bapak Bisri dari Bimas Kementerian Agama Kota Mojokerto, panjenenganipun Ustaz Sirot dari Pondok Pesantren Al-Amin serta jajaran asatid, para pengurus Pondok Pesantren Al-Amin putra maupun putri yang hadir, tak lupa pada tamu yang telah bergabung di kegiatan ru'yat ini, dari para santri, para asatid Pondok Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri yang dikawal oleh Ustaz Fahmi dari Puri Mojokerto. Alhamdulillah bil intifaq wal intisar mukadimah ikut depan dikarenakan ini jam yang sudah menginjak huruf syamsi. Nanti tenggelamnya matahari perlu dicatat. Sekarang ini kita kondisikan jam 17.16. Anak-anak santri putra putri semuanya dulu saya kondisikan kalau ru'yat pakai jam tangan. Ternyata tangannya saja, jamnya ditinggal. Nah ini jadi jam tangan sekarang jam 17:17. Untuk tenggelamnya matahari nanti jam 17.29, berarti kurang berapa menit? Loh, sekarang jam 17 lebih 17 menit, tenggelamnya matahari jam 17.29, berarti kurang berapa menit lagi? 9 ditambah 3, nah 12 menit lagi. Untuk itu sebagai penutup akhir tahun ini, marilah kita baca doa akhir tahun lebih dulu. Selama 1 tahun kebelakang ini semoga segala amal kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita gantian nggih.
baca doa akhir tahun. Semoga segala apa yang kita laksanakan di akhir-akhir belakang selama 1 tahun semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu walam adub minhu wa halumta fiha alayya bi fadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jaraati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardo wa wa'atani alaihi thawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta rajai minka ya karim. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu walam atub minhu wa halunta fiha alayya bi fadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jaraati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardo wa watani alaihi thawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta rajai minka ya karim. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu walam atub minhu wa kunta fiha alayya bi fadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jaraati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardo wa wa'atani alaihi thawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta rajai minka ya karim. Al-Fatihah. Iya kan nonton yang lain dengan suratul mustaqim suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bil iktifaq wal iktisar langsung hadap ke arah barat semuanya. Karena saat yang dicari adalah hilal. Hilal itu akan muncul saat matahari tenggelam. Saat yang dicari adalah fajar shodiq, hadapnya berbalik ke arah timur. Nanti lain waktu kalau ini sudah ada kira-kira 2 tahun, 3 tahun, sudah kiranya banyak kadar, nanti kita laksanakan kegiatan ruqyat fajar shodiq. Saya sudah menemukan lokasi ruqyat fajar shodiq di Bukit Kayu Putih. Nah, saya sudah survei sana sama Kang Wil. Insya Allah arah timurnya gelap. Untuk mencari arah fajar shodiq harus cari yang gelap dan tidak banyak cahaya. Nah, itu lain waktu. Nanti karena mengapa yang dicari adalah cahaya sinar fajar kadhib dan fajar shodiq. Nah, karena itu harus hutan kemudian gelap dari cahaya. Kalau untuk hilal seperti ini. Ini matahari sekarang berada di azimut 291 derajat 03 menit 53 detik. Posisi azimut adalah posisi matahari saat ini adalah 291 derajat 03 menit. Versi kitab Ad-Durrul Anik karya Kyai Ahmad Muhammad Ghazali Fatihullah, Pondok Pesantren Al-Mubarak Landulan Sampang. Di sini matahari masih terlihat jam sekian. Ketika azimut matahari 291, maka sebelah utaranya titik barat atau selatannya titik barat. Ayo anak-anak.
291 posisi matahari sekarang itu di utaranya titik barat atau selatan titik barat? Utaranya titik barat. Mengapa? Karena titik barat posisinya aja di 270. Kalau sekarang 291, maka itu ada di sebelah utaranya titik barat. Kemarin Dzulhijjah itu masih di utaranya 295, sekarang 291, berarti agak ke selatan, berarti sekarang matahari sudah bergeser ke selatan. Seperti halnya saat Mei, Juni, Juli kembali ke selatan. Nah, sekarang ini 291 untuk azimut matahari. Ingat, berita acara matahari terakhir terlihat dicatat. Nanti kalau muncul lagi terlihat terakhir dicatat. Yang penting nanti jam 17.29 menit 40 detik itu matahari sudah tenggelam. Tenggelamnya itu piringan bawah atau piringan atas. Nah, kalau tenggelamnya ufuk, kalau ini ibaratnya ufuk di sini. Nah, ibaratnya ufuk di sini. Kalau saat matahari tenggelam, yang piringan bagian bawah ini masuk huruf, tapi ketika definisi waktu maghrib adalah tenggelamnya piringan bagian atas matahari, ini baru maghrib. Kalau hanya di sini mancing, ini bukan huruf, hanya prosesi huruf. Jadi ini masih hilal belum muncul. Saat matahari sudah tenggelam nanti itu jam 17.29.40. Sekarang jam 17.26. 3 menit lagi matahari tenggelam. Tapi hingga sekarang matahari masih terlihat cerah. Dia di sana. Nah, ini matahari terlihat bundar, bulat. Saat nanti tenggelamnya paling bawah, ufuknya di mana? Nah, ini nanti dicek lewat teodolit, total station. Total station ini di atasnya teodolit. Karena di samping butle juga akurasinya lebih tinggi. Kemudian arahnya azimut bulan di data tersebut adalah 295 derajat 39 menit 01 detik. Kalau matahari saja 291 di sana, bulannya 295, maka kira-kira bulannya berada di kanannya matahari atau kirinya matahari? Kanannya matahari, kira-kira selisihnya berapa derajat? Selisihnya berapa? Antara 291 ke 295, kira-kira 4 menit, 4 derajat. 4 derajat. 295 derajat 39 dikurangi 291,03. Berarti kisaran 4 derajat lebih. Berarti kalau di sana lah ini matahari mulai tenggelam, bagian piring bawah. Saat matahari tenggelam nanti di piringan atas, maka yang sebelah kanannya matahari ada posisi hilal. Karena hilal itu bersinar, karena sebab sinarnya matahari, maka bulan itu bulat. Yang disinari karena matahari sebelah selatannya, maka bulan sebelah selatan, piringan sebelah selatan itulah yang bercahaya. Sehingga nanti hurufnya seperti huruf C saat tersinari matahari. Mengapa? Karena mataharinya sebelah selatannya bulan. Sehingga bulan yang aslinya bulat kemudian tersinari yang sebelah kirinya, maka dia seperti berbentuk C. Bila mana mataharinya di sebelah utaranya bulan, kemudian bulannya di sebelah kirinya matahari, maka yang terlihat nanti adalah seperti huruf C yang berbalik. Tapi karena ini mataharinya di sebelah selatan, kemudian hilalnya di sebelah utaranya matahari, sebelah kanannya matahari. Nah, itu terlihat, masih terlihat, itu bagus, itu didokumentasikan. Kalau memang pakai DSLR. Nah, itu efeknya, ufuknya itu luar biasa itu. Berarti ufuknya sebagian bawah itu bagus di sini. Apalagi nanti ditingkat ke lantai 10, Masya Allah. Tinggal ngasih M-nya berapa ke sini. Perizinannya aja lantai 5 ke lantai 7 susah banget ini. Rumah sakit Sakinah pinginannya lantai ke 8, 9 susah karena perizinannya sampai ke lantai 5. Nah, ini catat dari berita acara jam terakhir matahari tenggelam. Nah, ini masih terlihat. Tek, terakhir jam 17.27, padahal tenggelamnya matahari jam 17.29. Jadi 17.27 matahari terakhir terlihat. Ketika matahari terlihat, kalau memang terbiasa di mana posisinya tadi, nah,
ini adalah di antara dua genteng rumah yang ada kembar itu. Di situ kalau dilihat ke atas maka hilal berada di situ. Kalau memang sudah terbiasa, ingat syarat untuk ru'yat pertama adalah persiapan. Persiapannya apa? Data hisab dulu. Ketika matahari tadi beradanya di mana? Itu terlihat posisi matahari tenggelam. Kemudian hilalnya di sebelah kanan. Saat matahari tenggelam, ditinggal belok ke arah kiri kanan, kembali lagi ke arah matahari sudah nggak ada. Hilalnya di mana? Sudah nggak ada. Sebelah mana tadi? Apalagi saat awannya itu bergeser karena angin. Bentuknya beda-beda beralih-alih, maka hal seperti itu akan susah untuk dideteksi. Maka dari itu fokus pada arah barat di mana matahari tadi tenggelam, kemudian hilalnya yang di sebelah kanannya lurus ke atas, kisaran ketinggian di situ adalah berapa derajat? 6 derajat 29 menit 16. Di sini kok 0851. Itu kan elongasinya. Nah, ketinggiannya yang sebelah kanannya adalah 6 derajat 29 menit 16 detik. Ini untuk tinggi hilal hakiki. Untuk tinggi hilal markinya adalah 5 derajat 43 menit 20 detik. Sedangkan elongasi sudut kemiringan antara matahari dan bulan adalah 0851. Untuk kriteria neomabib adalah 3 derajat untuk ketinggian matahari, ketinggian hilal. Sekarang ini 6 derajat, maka sudah mengarah imkanur ru'yah hilal, kemungkinan bisa dilihat entah itu dengan teleskop maupun dengan mata telanjang. Kalau 5 derajat lebih, karena ini monggo fokus saja. Ini matahari sudah gelap jam 17.29. Matahari tenggelam sudah waktunya maghrib, namun ditambahin ikhtiyat 2 menit, maka menjadi 17.29. Hurufnya 17.27 sebetulnya, tapi 29 tambah ikhtiyat. Nah, jadi tepat jam 17.27 tadi adalah matahari tenggelam secara hisab, ditambah dengan ikhtiyat 2 menit menjadi waktu maghrib. Tuh, fokus ke atas, lihat ciri-ciri hilal tadi seperti huruf C. Mengapa? Karena matahari berada di sebelah selatannya hilal. Kalau memang betul-betul hilal, itu nggak bisa terhalangi dengan kedipan mata. Misalkan jenengan berkedip, kemudian melek lagi, kok masih berada hilal di situ, berarti itu hilal. Tapi saat hilal, jenengan tinggal kedip saja, dilihat lagi kok nggak ada, berarti itu hanya epok-epok. Epok-epok, koyok-koyok seolah-olah jenengan itu sejak awal dari lantai 1 sampai lantai 5 ini sambil menggos-menggos itu terhipnotis, saya akan melihat hilal. Itu padahal bukan hilal. Coba lihat di situ. Semakin matahari tenggelam, maka semakin gelap. Ketika semakin gelap, maka hilal amat mungkin dilihat. Maka karena hilal bercahaya, dengan seperti itu, maka kemungkinan hilal di antara kegelapan awan itu akan terlihat. Coba fokus saja di sana. Boleh maju dari Al-Mahfuziyah, mau nggak maju sini? Karena ini lebih memungkinkan, maju saja. Cuma jangan nempel di tembok. Kalau nempel tembok nggak ada cornya, nanti langsung kembali ke rumah masa depan. Ada di bawah ini ada rumah masa depan. Biar lebih fokus, monggo. Karena sudah maghrib. Tadi saat matahari tenggelam, jenengan harus meniteki. Menit itu menengeri. Jadi menengeri di mana tadi hari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, maka sebelah kanannya di situ ada kubah. Nah, genteng ke atas. Ketika semakin malam, maka hilal itu kemungkinan akan terlihat. Tipis sekali karena ketinggiannya masih 6 derajat 29. Boleh datanya nak? Data yang tadi yang per menit. Nah. Akbar di map. Cara kisah kami 17.30 ini ketinggian hilal sudah mencapai 06 derajat 16 menit. Coba fokus tadi tenggelam agak ke kanan sedikit, kisaran 3 jari sampai 4 jari, di situ hilal akan muncul. Ingat, fokus pikiran, fokus pandangan,
Jadi bagian dari, kecuali yang bagian petugas bicara, ini tidak boleh diam saja karena pemandu harus. Nah, kalau untuk peruyat yang lain harus bagian sumum bukmun umyun. Jadi sumun bisu umyun nggak boleh buta karena rukyat. Umyun harus budek tapi nggak melihat. Yang penting adalah latihan fokus panjenengan. Jadi latihan nginceng. Bilal berada di antara awan-awan tersebut, maka langsung saja kalau memang ada yang merasa melihat hilal, beritahu yang lain agar bisa menyaksikan. Karena semua ilmu itu bisa dipelajari asalkan dengan istiqomah secara kontinu. Karena mengapa? Haitsu tastaqim yuqaddir lakallah najasa. Seperti itu. Coba fokus ke atas. Di antara awan-awan mendung. Ini lain waktu nanti insya Allah kalau Rabiul Awal, kalau Rabiul Akhir nanti saya hadirkan dari tim Gresik hadir ke sini. Ustadz Inwanuddin. Lain waktu nanti insya Allah Rabiul Akhir dari Kasubit Sabriyat Kemenak RI insya Allah hadir ke Mojokerto untuk launching kegiatan Rumah Falak Mojokerto. Jadi saya ajak mampir ke sini sekaligus untuk kegiatan rukyat. Monggo. Matahari tenggelam tadi ditengeri di sebelah bagian mana? Di antara kubah kembar itu sama kubah hijau, gitu. Nah, di situ matahari kemudian belok ke kanan sedikit, antara matahari sebelah kanannya ada hilal. Hilal berada di situ, fokus. Sekarang jam 17.35. Jam 17.35 ketinggian hilal sudah mencapai 5 derajat 11 menit. Untuk tinggi hilal hakiki 4 derajat 42. Oke, ini masih cerah. Lihat. Esok bisa diulang kembali untuk latihan. Nah, guys. Esok diulang kembali untuk latihan rukyat. Kegiatan seperti ini kalau kita pegiat falak tanpa pandang apapun, yang penting niat khidmat pada umat, insya Allah intang surullah yang surkun. Meskipun nggak ada air minum, nggak ada konsayun, langsung tetap jalan. Itu dah budidaya santri. Yang penting los pusat. Berkodek kengane pusat. Oh, seperti itu. Dawe Gus Ikdam. Lihat. Coba ada yang pakai kamera dioptra. Nah, ketika kamera dioptra akan jelaskan. Jam 17.36. Ini, nah posisi di sini. Nah, coba kamera, keren, gambar satu. Nah, ini di zonanya. Lihat tipis. Ketinggian hilal sudah berada di 4 derajat 45 menit.
Ada yang lihat bentuknya kecil, tipis. Mengapa hilalnya berbentuk C? Karena matahari di sebelah kirinya. Ya itu ya. Selitik ya. Ya. Boten ini melengkung nih. Selatannya kubah kembar, utaranya kubah hijau. Oke. Tadi ancang-ancangnya adalah saat matahari tenggelam. Matahari tenggelam tadi sebelah mana? Itu sebetulnya harus didokumentasikan. Kemudian sebelah kanannya. Kelihatan kecil sekali. Coba jangan kirim ke yang lain biar nggak bergaris. Ini garisnya ini garis ovut atau garis apa ini? Moga dikirim ke yang lain. Moga latihan ini latihan membidik. Saat matahari tenggelam tadi di sebelah matanya, kemudian sebelah kanannya adalah hilal berada. Karena posisinya hilal tetap, kemudian hanya bergeser ke arah bawah, tipis sekali. Ada, kelihatan? Kenapa kita taruh di atas tembok ini? Karena biar gerakan daripada tangan ini meminimalisir. Kalau langsung ke tangan tanpa adanya penyangga, kalau memang tangannya ini buyutan alias asam uratnya tinggi, akan bergerak. Lihat di antara awan tipis, awan tebal ke atas, kemudian ada awan merah yang meleret, utara kubah hijau, selatannya kubah kembar. Di situ ada genteng
atap rumah yang kembar. Kiri kanan itu langsung ke atas. Ruya sekali langsung ingin lihat. Ada lihat Bu. Yang tadi loh terdeteksi itu tadi. Dengan kekirim grup. Itu aplikasi Doktra. Pro. Nggih. Di dokumentasikan ada foto hakim. Ini di foto-foto sudah. Nggih, sampun kali Mas Bayu. Oke, kirim foto ya. Ini saya menantikan laporan dari daerah-daerah lain. Di Sidoarjo, ini laporan terlihat. Saya kira. Lagi mo. Mau tidak lagi mo. Mga dapat sih. Ya, alhamdulillah tadi terlihat sebentar, cuma untuk persaksiannya dikarenakan tidak ada hakim, hanya penyaksian dari teman-teman tim saja. Cuma ini dibidik ulang lagi sudah semakin gelap karena matahari tenggelam jam 17.27. Terlihat terakhir, kemudian matahari tenggelam jam 17.29, terlihat jam 17.29.31 detik. Hanya sekilas, kemudian setelah itu hanya dibantu dengan kamera teman-teman dari tim. Ini masih proses pelaksanaan ruqyat hingga 5 menit kemudian ditutup dengan doa, pembacaan doa awal tahun. Demikian laporan dari Mojokerto. Untuk yang bisa terlihat Bu Siti ya, sama Bayu. Bayu terlihat. Anggi tipis tadi Bayu sama Bu Siti siap jadi saksi. Yang maksudnya dalam laporan kami. Ayo, ini tak kirim di grup kader Palak sama ini sih Bayu. Bayu terlihat jam 17.30. Kemudian Bu Siti dengan bantuan kamera jam 17 berapa? Bu Siti terlihat kamera jam berapa? Bu Siti tadi terlihat jam berapa dengan 17? Kameranya kan di sini tadi. Nah itu rinciannya kan ada. Galeri langsung muncul di sini. Ini jam 17.50 matahari hilal sudah tenggelam. Nah, buat ini Bu. Ini tadi loh, ya. Rinciannya, diklik. Ini loh. Rincian. Nah, rincian bawah sendiri. Nah, jam 17. Jamnya itu 17.32. Nah, ini kan terlihat. Bu Siti terlihat jam 17.32 dengan bantuan kamera. Bayu jam 17.30. Langsung catat di situ. Gus Iman sebagai persaksian bahwasanya hilal terlihat di Al-Amin jam 17.30 dengan mata telanjang oleh Bayu Hermawan dari tim Falakiyah, kemudian 17.32 oleh Bu Siti Alfa Nur Hayati ketik sekaligus dengan bantuan kamera. Huruf C. Kemudian dari Al-Mahrusiah barangkali ada yang terlihat? Gak ada yang kelihatan. Wah, sesuai amal ibadahnya ini. Jangan patah semangat. Kesini lagi, monggo. Oke. Sini lagi, kita belajar bareng. Dari Alamin Putri ada yang terlihat tadi? Gak ada. Oke. Loh,
Makanya tadi saat matahari tenggelam ditengeri, dititeni, dieling-eling. Saat matahari tenggelam di posisi di mana sebelah kanannya itu adalah arah hilal. Katanya sekarang jam 17. Sekarang jam 17. Sekarang jam 17.52. Jam 17.52 ini matahari sudah meninggalkan kita sejak 21 menit yang lalu. Kemudian hilal pun sudah di bawah ufuk. Oke, sudah di bawah ufuk. Ayo sekaligus Bu Siti sekaligus ditanda sama penyelenggara berita acaranya Akbar tadi mana? Ayo dilatih nanti kalau ada tim kemana kesini sama bolak-balik meluin gegeri kancane lho bro. Nah saya gak ngerti santri biyen ae ini gegeri mana? Rupen santri gak ngopen utang ini balekno. Bu Siti Alfa Nurhayati bukan terang cerah. Siapa? Bayu diganti nama atau penyelenggara Bayu Hermawan LFNO Kap Mojokerto. Lokasi PP Al Amin PP Al Amin Putri Surodinawan Kota Mojokerto. Kemudian Siti Alfa Nurhayati LNU Mojokerto sama. Keterangan cuaca di ufuk cerah. Kan tadi cerah sampai matahari tenggelam. Cerah, tidak berawan. Kalau cerah berawan itu malah berkabut nanti. Cerah gitu aja. Jadi persaksian dua ini bagian daripada penguat untuk ikhbar PBNU. Kalau isbat Kementerian Agama itu tidak ada. Isbat Kementerian Agama hanya berkaitan dengan bulan-bulan krusial Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Karena ikhbar ini sudah muncul di PBNU dan menguatkan daripada SK Kementerian Agama terkait kalender takwim 2023, maka isbat Muharram tidak diterbitkan. Intinya sama dengan kalender yang telah beredar. Nih sudah dinantikan ya. Ampun, Bayu di sini laporan. Siti Alfa Nurhayati, kadian ka apa lembok nih. Kecil dimong, gede, cilik digedekno, gede kang cilikno. Loh ngampun dan ini lagi sering saya ngomongin. Santri Al-Mahrusia, mata apa yang dipakai? Epimeris. Selain itu, oke. Komarai, Gusulin. Jenengan itu kalau Fatihah pada musonef epimeris pada siapa? Halo? Oke. Nama penyelenggara Bapak Alfa Kap Mojokerto, PP Al Amin Putri, Kota Mojokerto. Oke, cerah, terlihat di jam 17.30. PT Alfa, oke, masuk pakai kamera, oke, di jam 17.32. Oke, langsung ya, saya kirimkan ke LHDPNO. Oke, masuk. Hati-hati. Anak putri sudah. Nah, para peruyas sekalian, karena mengingat jam 17.56 kita sudah menginjak di tahun Hijriah, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Karena itu untuk prosesi kegiatan ru'yat hari ini kesimpulannya adalah hilal terlihat oleh dua orang syahid. Yang satu adalah
Bayu Hermawan dari tim Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Mojokerto terlihat pada pukul 17.30. Kemudian yang kedua terlihat oleh Bu Siti Alfa Nurayati jam 17.32. WIB dibantu dengan kamera HP. Kemudian dari dua saksi tersebut akan kami kirimkan ke laporan tersebut ke Lembaga Falakiyah PBNU sebagai bahan penetapan ikhbar LF PBNU. Untuk itu dari awal akhir bila mana ada kekurangan khususnya pada tamu, para santri Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah Lirboyo, mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk penutup mohon kiranya Gus Iman sekaligus membaca doa awal tahun. Gus Fahmi. Ngoten nggih. Putrane anu nggih, Gus Kiai Sadiqun iki. Monggo untuk doa awal tahun, mari nak kumpul semuanya kita baca doa awal tahun, dokumentasinya biar mudah diterima. Monggo Gus. Monggo lah. Sarang-sarang iki. Awal tahun. Semoga kita awali kegiatan ini sebagai awal mula ibadah yang soleh, dan sepanjang tahun 1445 Hijriah nanti ini bisa membawa maslahah untuk diri kita, ilmu yang kita dapat mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fi din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pranknya Pak. Aslinya yang tamu dari Al-Marusia bukan saya alumni. Kalau yang tamu yang anak 6 tadi menyampaikan pesan dari titip salam dari teman-teman Al-Marusia. Terima kasih sebesar-besarnya bisa bergabung di Al-Amin Putri Lantai 5 ini untuk belajar Ru'yatul Hilal. Monggo kita doa bareng-bareng, doa awal tahun, semoga kita di tahun depan ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwil ahwal, Allahumma ya muhawwil ahwal, awil hali awil hali ila ahsanil ahwal, ila ahsanil ahwal, bihaulika wa quwwatika bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. ya aziz ya muta'al. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tamla'u khazainullah Tamla'u hazainullah nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abdi al qadimul awwal wa ala al fadlika al adhi wa karimi judika al amimi al muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbalu as'aluka
al-ismata fihi minasyaiton al-ismata fihi minasyaiton ar-rajimi awliyaika ar-rajimi awliyaika wal auna wal auna ala hadhihi nafsi ala hadhihi nafsi al-amarati bisu'i wal istighali bisu'i wal istighali bima yuqarribani bima yuqarribuni ila zulfa ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Karena acara sudah berakhir, maka kita semuanya sudah tutup MC-nya ya, sudah. Ditutup lagi? Enggak cukup, nggih. Nah, kita akhiri semuanya dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kegiatan ruqyat awal bulan Muharram 1400